sama kita di Cesior. Di sini kita udah bersama dengan Kak Desi dan sama Kak Ale. Gimana nih Kak perasaannya setelah udah lama nggak ke sekolah terus balik lagi ke sini, kayak ada yang berubah kah atau kayak sama aja? Mungkin dari aku dulu ya. Rasanya jujur first impression aku paling kaget toiletnya ternyata pindah ya, toilet ceweknya itu dari tadi aku kayak di sini udah dulu di angkatan aku di toilet. Iya, ternyata pindah pintunya gitu ya. Jadi sempat ngira digabung toiletnya gitu ya? Iya, tapi ternyata cuman pindah pintu aja gitu ya. Tapi seneng sih perasaannya gitu. Gimana kalau dari Kak Ale? Kalau aku sebenarnya kalau ini udah angkatan aku, jadi nggak terlalu kaget banget. Tapi mungkin lebih ke budayanya aja kali ya, kayak ngelihat tiba-tiba, kok ini lagi libur kenapa pada masuk ke sini gitu ya? Iya pada aktif. Biasanya angkatan aku kayaknya enggak gitu. Jadi paling gitu aja sih misalnya. Kakak sendiri masih pada liburan? Iya masih. Kalau di kampus sekarang kelihatannya nih kan, kalau ngeliat di Instagram dari Kak Desi kayak selalu aktif banget di organisasi kuliah, terus kayak prestasinya cemerlang gitu lah, kayak independent woman banget gitu. Bisa cerita nggak sih Kak sekarang kesibukannya apa sih di kuliah ini? Oke, sebelumnya kalau misalnya sekarang kan lagi libur ya, nanti aku baru masuk lagi tuh tanggal 20 kan, itu aku semester 6 nih. Wah nggak kerasa ya, tiba-tiba udah semester 6 aja gitu. Mungkin kalau dari yang terakhir tuh di semester terakhir kemarin tuh aku ikut beberapa lomba. Mungkin nanti kalau kalian udah di kuliah itu ada namanya PKM, itu program kreativitas mahasiswa. Nah aku seneng tuh ikut-ikut yang kayak nyoba-nyoba yang kayak gitu kan. Terus aku juga waktu itu jadi asprak, itu tuh kayak asisten praktikum gitu. Jadi ngajarin mahasiswanya gitu, bantu-bantu dosen. Kurang lebih itu sih, sama pastinya ya kepentingan akademik lah gitu. Mantap, keren banget. Gimana kalau dari Kak Ale sendiri kan, maksudnya pasti dari zaman SMA udah terbiasa sama organisasi gitu ya. Kira-kira di kuliah ini sekarang lagi fokusnya apa sih? Di kuliah ini sekarang aku masuk ke organisasi juga, aku masuk ke senat. Untuk kayak sebenarnya kalau di tempat aku itu banyak kayak praktek gitu, kayak project. Jadi kayak misalnya bikin seminar dan lain sebagainya, dan puji Tuhannya diberi kepercayaan untuk jadi MC di seminarnya, dan juga kayak lebih ke bagaimana mengimprove skill, karena kuliah banyak banget harus kita improve skill gitu. Iya. Tapi Kakak tahu nggak sih, banyak yang ngefans gitu dari angkatan-angkatan kita yang sekarang ini. Kita nggak melihat itu ya. Kita nggak expect ke situ. Iya, kayak ngefans. Ya, mari kita sapa dulu fansnya Kak Ale dan Kak Desi. Selamat pagi dulu. Kak, kalau misalnya sekarang boleh cerita nggak Kakak di universitas tuh ngambil jurusan apa, universitas mana, dan gimana sih perjalanan Kakak dari dulu bisa sampai masuk ke universitas itu gitu? Oke, mungkin gantian kayak dari kamu dulu. Oke. Aku itu masuk ke jurusan hubungan internasional, dan aku masuknya di Universitas Kristen Indonesia gitu. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Aku lupa. Kakak dulu daftarnya maksudnya bisa akhirnya memilih universitas itu, memilih jurusan itu gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau aku kan IPS, dan waktu itu aku cari kayak emang dari dulu tuh aku cari IPS itu maksudnya apa sih, bisa masuk kemana aja gitu. Jadi ketika di SMA aku nggak bingung nih nanti aku harus, kalau aku tiba-tiba IPA gitu kan, karena waktu itu kita masih ada IPA. Kalian ada IPA IPS? Masih Kak? Masih ya? Tapi kalau yang angkatan kelas 10 sekarang kan kurikulum merdeka gitu, kemungkinan nanti mungkin akan paket gitu. Oke. Nah kalau angkatan aku kan itu IPA IPS. Nah waktu sebelum masuk ke kelas 10, ini tipsnya juga ya, kalian kalau bisa cari tahu dulu kalian tuh mau jurusan apa nanti kuliahnya. Jadi kalian bisa masuk IPA IPS tuh yang mana gitu. Nah aku masuk IPS, aku udah lihat dulu. Yang masuk ke hatiku ada 3 sebenarnya, tapi yang memang akhirnya udah bergumul dan lain sebagainya, akhirnya masuk ke jurusan hubungan internasional. Untuk universitasnya, inilah trikinya, karena yang hubungan internasional tuh susah banget nyarinya. Kebanyakan itu di luar Pulau Jawa. Nah, akhirnya satu momen inilah pentingnya ngobrol sama guru. Waktu itu ada namanya
eh, Pak Christopher. Siapa nama? Aku lupa nama ininya. Coba ada Pak Christopher. Dia guru sejarah. Terus dia guru sosiologi. Terus habis itu aku tuh ngobrol sama dia gitu karena waktu itu dia nanya kamu mau masuk apa. Terus habis itu akhirnya aku itu bilang hubungan internasional tapi nggak tahu di mana. Dan beliau yang nyariin. Wow, mantap. Betul. Pak Keren Christopher. banget. Iya. Sehat-sehat ya Pak. Ya apa bener-bener dia yang nyariin, dia yang kasih saran. Akhirnya aku coba masuk gitu. Gitu. Kalau dari kakak gimana? Oke, sebelumnya aku salvo keren banget ya cerita kamu. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, sekarang aku kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Ya masih daerah Bogor-Bogor juga gitu. Jurusannya Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, atau disingkatnya ESL. Tapi fun fact, aku tuh sebelum di jurusan yang sekarang, aku tuh daftar di Untar jurusan psikologi dan aku udah bayar. Jadi aku tuh kayak dari kelas 8 maunya tuh kuliah jurusan psikologi gitu kan. Nah terus tiba-tiba pas seiring berjalannya waktu kayak kenapa nggak di PTN aja, orang tua mulai kayak bilang kenapa nggak di PTN aja. Terus sama tuh aku juga nggak boleh yang ke luar Pulau Jawa gitu. Karena kayak dilihatnya masih belum terlalu dipercaya nih untuk keluar Pulau Jawa sendirian gitu kan. Nah terus ya udah deh akhirnya coba PTN yang di Bogor itu kan IPB ya. Nah terus akhirnya ketemulah jurusan ini karena jujur aku tuh seiring berjalannya waktu pun aku baru realize kalau aku tuh nggak suka sama jurusan yang terlalu apa ya kayak bukan ilmu pasti gitu loh dalam tanda kutip. Jadi aku kayak nyari-nyari ya udah deh ekonomi aja. Dan fun fact aku tuh anak IPA dan ekonomi yang Linjer gitu. iya ekonomi yang pas masuknya itu berbasisnya dari IPA itu di IPB gitu. Dan akhirnya ya udah deh coba dan aku masuknya puji Tuhan lewat jalur ketua OSIS. Jadi pas itu langsung keterima terus sampai sekarang deh udah mau masuk semester 6. Luar biasa. Berarti ada maksudnya perjalanan sendiri nemuin passion gimana sih nanti jurusannya itu butuh proses gitu ya Kak. Benar-benar. Dan yang penting komunikasi. Iya Mau benar masuk banget. Gitu. Oke, sekarang mungkin kita masuk ke topik soal organisasi di sekolah ya, tentang OSIS. Kan dulu kakak jadi ketua OSIS pasti sibuk banget dan banyak kegiatannya. Dan pasti sebelumnya kakak sendiri udah tahu belum sih kayak sebelum gabung OSIS nih kayak OSIS itu gimana sih dan apa aja tugasnya gitu? Dari Kak Desi dulu mungkin atau Kakak boleh? Oke, mungkin kalau misalnya dari aku aku kan di OSIS itu 2 periode ya waktu di SMA itu. Jadi di tahun pertama aku jadi sekretaris, terus di tahun kedua baru diberi kesempatan buat jadi ketua OSIS ya gitu. Kalau misalnya pas awal masuknya tuh aku masih yang nggak tahu-tahu banget gitu kayak nanti tuh harus ngerjain ini sampai kayak detail gitu aku juga nggak tahu karena tujuan aku waktu pengen masuk OSIS tuh pengen belajar gitu kan kayak apa sih emangnya kalau misalnya kuliah kalau misalnya sekolah itu tuh cuma akademik aja gitu jadi kayak pengen cobain hal-hal yang non akademik gitu jadinya pengen ikut OSIS dan yang pada saat aku daftar OSIS yang aku tahu itu cuman aku harus gimana caranya bisa time management nanti pas udah masuk OSIS itu gitu. Keren. Sebelum masuk udah tahu ya nanti time managementnya bakal kayak gimana gitu. Kalau dari Kak Ali gimana? Kalau aku sebenarnya fun fact, aku tuh sebenarnya nggak mau masuk OSIS. Wow. Jadi waktu SMP aku tuh sebenarnya merasa bahwa aduh kayaknya OSIS tuh capek ya dan lain sebagainya gitu. Nah waktu SMA COVID kan waktu itu aku tuh kayak waktu itu kan dibuka tuh untuk OSIS. Aku tuh mikir udahlah nggak usah gitu. Aku cuma pikir ya udah fokusnya sama sekolah aja kayak gitu. Tapi waktu itu aku lagi ngobrol-ngobrol sama omku, dia bilang kayak OSIS itu penting. Kamu kalau masuk OSIS itu akan jadi pengalaman kamu dan lain sebagainya. Akhirnya oh ya udahlah try aja kenapa enggak gitu. Akhirnya aku coba masuk, puji Tuhan keterima. Dan di situ sih kayak aku kayak oh semua paradigma aku ya tentang kayak OSIS itu begini itu berubah langsung kayak ternyata seru juga gitu Mas Baru gitu. Begitu deh. Kira-kira dari kakak sendiri nih ada ini nggak sih kayak saran atau nasihat motivasi buat adik-adik yang lain yang kayak misalnya sekarang masih kepikirannya nggak mau masuk OSIS karena takut nanti sibuk atau misalnya takut gak bisa bagi waktu, kira-kira saran dari kakak apa ya?
banyak menilik-nilik tentang OSIS ini dan kita sempat nerima beberapa pertanyaan dari Mayorians gitu. Kita langsung masuk aja ke sesi JPM. Jawab pertanyaan Mayorians. Di sini kita bakal cek dulu ya, kemarin sih sempat masuk ke beberapa akun OSIS kayak beberapa pertanyaannya gitu. Di sini kita akan lihat dulu pertanyaan pertama nih. Gimana sih menghadapi guru-guru yang suka ngasih tugas mepet? Kira-kira dari kakak gimana? Ada tips atau kira-kira strategi ini jitu mampu menghadapi segala permasalahan ini? Gimana kak? Aduh, gimana nih? Mungkin kamu yang masih fresh. Oke, sebenarnya untuk ngerjain itu kita lihat dulu deadline-nya dia gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba dia kasih deadline, oke besok kamu harus kerjain, mau nggak mau, karena kita nggak bisa ngatur gurunya juga gitu. Kita yang harus maksudnya bagaimana caranya kita bisa tetap mengerjakan terbaik gitu. Jadi biasanya yang aku lakukan adalah kerjakan yang paling deadline-nya paling cepet gitu. Harus dikerjain terlebih dahulu. Kalau bilang kayak kesel apa segala pastilah gitu, ada kayak kok tiba-tiba ya kan. Tapi mungkin aja itu juga karena seringkali ketika nanti kuliah juga atau nanti kerja nanti bakalan kayak tiba-tiba nih tugas buat kamu tiba-tiba gitu. Makanya menurut aku itu selalu jadi pengalaman aja sih, pengalaman. Jangan kayak fokusnya ke keselnya doang, tapi fokusnya juga ke pengalamannya. Itu bisa ngebantu kita untuk lebih improve skill. Jadi tiba-tiba bisa critical thinking-nya lebih naik gitu kayak, oh gimana ya cara ngerjain ini? Oh ini kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke, mungkin aku juga setuju ya sama kamu. Dan kalau misalnya tugas mepet waktu di angkatan aku sih nggak terlalu banyak ya, kayak cuman mungkin beberapa momen aja. Mungkin pas aku di perkuliahan juga nggak terlalu banyak yang kayak gitu, tapi lebih ke arah gini nih, kayak kalian misalnya dikasih tugas tapi penjelasannya kurang detail, tapi ada deadline-nya nih. Nah, kita kan mau nggak mau harus kerjain kan, tapi ketika semakin deadline-nya mepet, tiba-tiba muncul instruksi tambahan. Relate gak sih? Iya, Harus merombak lagi. Tiba-tiba harus bener, dirombak bener. lagi gitu. Dan menurut aku kayak kalau misalnya ditanya gimana cara menghadapinya, sebenarnya satu kata ya, dikerjain gitu. Karena kalau cuma ngeluh doang, dia tidak akan selesai dengan kita ngeluh doang gitu. Tapi baik lagi sih, kita ngelihat positif aja ya. Maksudnya kayak kalau misalnya kita bisa adaptif gitu dengan hal-hal yang seperti itu, menurut aku itu kita sangat berguna sih buat kedepannya gitu. Jadi harus fleksibel gitu ya. Bener. Karena kan kita kalau nanti udah masuk ke dunia kerja kan kita juga nggak tahu ya, tiba-tiba kamu kerjakan ini, nggak mau. Tidak mungkin. Nggak dapat gaji. Iya. Benar-benar. Oke, maaf ya Mayorians, dari tadi kita banyak jeda ngeliat ke kamera, ada gangguan teknis, tapi gak apa-apa, tidak merusak suasana. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Jadi di sini ada yang nanya nih kak, kakak benefit masuk OSIS itu apa? Terus saat kuliah berguna nggak kak? Mungkin tadi udah dijawab, tapi boleh ditegasin sekali lagi mungkin. Siapa dulu? Kakak. Oke, mungkin kalau misalnya benefit masuk OSIS itu kurang lebih yang tadi ya. Terus kalau berguna atau enggak di kuliah, buat aku berguna sih karena tadi pertama aja aku bisa masuk lewat jalur ketua OSIS gitu ya. Terus yang kedua, kalau di IPB itu tuh kayak di ITB gitu ada sistem TPB tahun belajar pertama gitu. Jadi pas kita masuk ke pertama kali itu kita nggak langsung masuk ke jurusan yang kita diterima gitu kan, tapi kayak bareng-bareng dulu gitu. Istilahnya tuh kayak SMA kelas 13 disebutnya. Nah, di situ tuh kalau misalnya kita mau masuk organisasi atau kepanitiaan daftar sesuatu itu kita pakai CV. Jadi bener-bener nggak main-main nih, dan menurut aku dengan kita udah latihan di OSIS itu udah bukan hal yang bener-bener bingung nih kita ngapain ya. Terus wawancara kan ada wawancara lagi, ada diklat, ada bikin lain-lain gitu. Dan pastinya di situ tuh sangat dilihat pengalaman sebelumnya kita kan pastinya, karena semua orang baru di kuliah belum mau dilihat apanya gitu selain yang di SMA-nya itu gitu. Jadi bisa masukin CV untuk daftar di situ, dan nggak banyak juga yang ketolak karena nggak punya pengalaman apa-apa gitu. Dan selain yang itu juga ngebantu dari sisi di akademiknya juga sih, karena aku ngerasanya pas kita masuk kan itu dunia yang baru lagi ya buat kita. Kalau misalnya kita selama ini cuma taunya di kelas aja, mungkin agak lebih lama untuk kita beradaptasi di tempat baru gitu sih. Betul.
Aku nggak beda jauh sih dari Kak Desi karena keadaannya adalah bisa untuk aku lebih ke bagaimana bisa berkomunikasi sih sebenarnya karena krusial banget sebenarnya kalau misalnya kita nggak bisa komunikasi dengan baik kayak gitu. Terutama kepada dosen ataupun kepada orang-orang yang nanti ada di atas kita gitu. Karena ketika kita tidak bisa bicara sama mereka, nada bicaranya salah atau penekannya salah, itu krusial banget gitu. Kayak bisa berdampak sangat besar gitu. Makanya di organisasi itu atau mungkin sama guru-guru mungkin pengalamannya agak kurang gak enak sama guru atau gimana gitu ya, itu malahan ngebuat kita jadi tahu wah ngadepin tipe guru yang kayak gini tuh gimana sih gitu, oh harus kayak gini loh gitu. Jadi itu berpengaruh dan sangat berdampak buat aku ketika kuliah ngadepin dosen-dosen yang mungkin tiba-tiba yang udah lebih tua ya biasanya gitu, yang lebih tua dan lain sebagainya, tiba-tiba ya ternyata sama nih. Nah ya udah itu cara ngadepinnya, oh udah tau lah cara ngadepinnya gitu. Berarti dari ikut OSIS ini banyak benefit yang bisa jangka panjang gitu ya, kepake sampai seterusnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan ketiga, mungkin ini lebih agak personal gitu. Dari pribadi kakak, mau nanya deh, jadi OSIS itu capek gak sih? Dan selama periode kakak, pengalaman apa yang paling berkesan gitu? Gimana? Kita perlu mikir dulu ya. Fun fact pas kita itu online. Iya, betul. Beda gitu ya suasananya Kak sama sekarang kalau ngeliatin offline gitu. Kakak suka lihat ini nggak sih Instagram Mayor 50? Iya, aku suka. Keren banget tuh prestasinya, wow. Makanya aku semua kayak, wah luar biasa. Kok mereka ada yang baru-baru nih? Iya kan, dan setiap upacara tuh kayak udah banyak ya itu feeds Betul. penghargaannya gitu. Dan editingnya bagus. Tapi balik lagi tuh topik gitu. Capek atau enggak masuk OSIS? Honestly iya. Honestly iya, capek dalam fisik maupun dalam psikis gitu. Karena tuntutan ya kan, tanggung jawab. Kayak kita tuh ketika masuk OSIS akan ada sebuah stigma dari orang-orang sekitar. Kayak misalnya OSIS tuh harusnya gini, OSIS tuh harusnya gini. Padahal betul, padahal kita pun masih belajar untuk bisa di tahap seperti itu gitu. Itu palingan kayak untuk capek di dalam hal-hal seperti itu, apalagi kalau misalnya kalau lagi disuruh minta bantuan. Kalau fisik ya pasti ketika lagi acara kita yang harus paling terakhir, kita harus beres-beres semua, kita harus capek-capek kayak gitu. Tapi terbayar sih menurut aku, ketika capeknya itu terbayar dengan hasilnya gitu. Hasilnya bagus, hasilnya dipuji, oh itu kayak capek hilang aja gitu. Menurut aku gitu sih. Dan apa pertanyaan terakhir? Pengalaman paling berkesan pas periode kakak apa sih? Pengalaman paling berkesan yang buruk atau yang bagus? Kalau berkesan sih biasanya ada bagusnya, ada buruknya gitu ya. Yang nemplok banget di ingatan gitu. Sebenarnya kalau di angkatan aku tuh belum banyak proper kayak acara gitu. Karena waktu itu emang lagi masih transisi dari COVID kan, jadi kayak acaranya tuh belum boleh banyak-banyak gitu. Jadi untuk kayak pengalaman acara-acara sih kayaknya enggak. Tapi yang paling berkesan banget itu ke bagaimana guru-guru itu nge-support kita, OSIS gitu. Walaupun emang sometimes ada beberapa hal yang kok kayaknya slack ya gitu, tapi terutama beberapa guru ya gitu, itu ada yang benar-benar kayak support kita bener-bener kayak wah bener-bener kayak gitu. Itu apalagi keadaannya saat itu kayak masih ada beberapa yang gak sungguh-sungguh sama OSIS kan, tapi di momen itu ketika sama guru, kebersamaannya itu menurut aku lebih berkesan ketika kita bersama-sama satu hati. Itu aja sih. Itu. Keren banget sih. Oke. Wah, rame ya di belakang kamera ya. Iya nih, kayak semuanya pada amazed sama ceritanya kamu gitu. Emang berkesan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Pasti menginspirasi sih. Amin. Mungkin aku izin nambahin dari pendapat kamu ya. Kalau misalnya paling berkesan tuh sebenarnya menurut aku malah yang berkesan itu adalah momen ketika pas di periode pertama nih, bayangannya kan udah yang kayak
aduh harus belajar nih bikin proker kayak gini. Terus kayak kalau misalnya, karena menurut aku tuh aku paling penasaran banget waktu aku kan SMP di MU juga. Itu tuh kalau kita kelas meet terus hujan. Jadi aku tuh sangat kayak penasaran gimana sih menanggulangi itu ketika aku yang jadi panitia sebenarnya gitu. Tiba-tiba COVID langsung. Jadi baru pelantikan di upacara pelantikan minggu depannya atau beberapa minggunya tuh COVID gitu. Dan malah menurut aku tuh berkesan banget karena kayak apa yang aku ekspektasiin nggak ada yang terjadi satupun, sangat-sangat satupun nggak ada yang terjadi. Dan balik lagi yang tadi aku bilang kayak momen belajarnya itu tuh menurut aku nggak bisa dilupain ya, karena kita semua baru nih, tiba-tiba semuanya harus di rumah, apa-apa online, meeting aja online gitu. Dan awal-awal juga pasti masih yang fiturnya aja nggak ngerti-ngerti banget gitu buat pakai online meeting. Terus gimana caranya pas itu tuh komunikasi, tapi kan beda ya kalau ketemu langsung kita mungkin bisa ngobrol ya udah santai aja gitu. Terus mungkin kalau misalnya telepon oke lah masih ada nadanya, tapi kalau udah harus chat nih gimana tetap mempertahankan. Makanya dari tadi ini kata komunikasi udah disebut 10 kali kayaknya. Iya, lebih banget ya. Mayorian bisa menghitung Bener. berapa banyak kata komunikasi. Iya. Dapat hadiah nggak Kak? Aduh, gimana tuh? Di sini ada editor count kata komunikasi, tambah-nambahin kerjaan editor. Oh, oke. Editor hobi bekerja. Oke, baik. Hashtag editor kerja gitu. Bekerja keras. Oke, lanjut ya. Jadi tuh komunikasi tuh yang tadi aku sering banget bilang kayak bukan tentang ngomongnya aja kan, tapi gimana komunikasi yang baik gitu. Dan nanti ketika pada saat waktu itu kan by chat gitu ya komunikasi, mau ngasih tugas by chat awal-awal masih bingung nih gimana ya, masih kayak awkward gitu kan. Apalagi pas tahun kedua aku yang jadi ketua OSIS itu menurut aku berkesan banget di kepengurusan jabatan ketua OSIS di fase online gitu, karena semuanya dari awal sampai akhir gitu kan. Dan di situ tuh penting buat ngejaga anak-anaknya nggak demot gitu kan, anak-anaknya tetap mau ngerjain, tetap mau koordinasi, dan gimana kita tuh harus nge-reach up-nya tuh mungkin kayak 2 kali lebih berusaha ya dibanding kalau kita bisa nanti pulang sekolah ke kantin bentar yuk, ya kan kayak kita mau ngobrolin ini bentar yuk gitu, atau kayak harus nunggu dulu punya waktu nggak buat telepon gitu. Dan menurut aku itu tuh berkesan banget dan sangat-sangat sampai sekarang jadinya kepake lah buat ilmu-ilmu yang kayak gitu. Dan jadinya di kuliah pun kita kan udah offline ya sebenarnya, tapi sering banget online meeting buat ngerjain project gitu. Betul, mantap. Oke. Tapi tadi kakak belum jawab yang kakak capek gak sih jadi Oke. Waduh. Pertanyaan utamanya ya? Iya. Kalau misalnya ditanya capek apa enggak, sebenarnya capek ya, pasti bener lah yang tadi kayak kata Ale bilang juga. Tapi lebih ke arah capeknya tuh kalau misalnya kalian ikut yang lain juga capek kan gitu, kayak kalian ikut sesuatu pasti harus ada waktu dan tenaga yang kalian luangkan lebih dibanding kalian tidak ikut sesuatu gitu. Tapi kan manfaatnya juga ada yang kalian dapatkan dibanding kalian tidak ikut sesuatu. Dan menurut aku kalau untuk ukuran di OSIS gitu ya, itu masuk akal kok, maksudnya kayak capeknya nggak yang kayak kalian nggak tidur, kalian nggak sampai yang gimana banget. Dan itu pun juga menurut aku capeknya tuh nggak yang kan nggak selama misalnya taruhlah 9 bulan setiap hari capek semua gitu. Iya kan, pasti kayak pas ada proker atau apa. Dan menurut aku ya udah itu wajar aja untuk kita belajar, karena nanti di perkuliahan pun mungkin frekuensi banyak kegiatan dan capeknya lebih banyak gitu sih. Jadi udah terbiasa duluan gitu ya Kak. Oke, berarti kalau tadi ngedengar ada capeknya ikut OSIS, tapi banyak banget manfaatnya. Jadi kalau menurut kakak lebih rugi atau lebih untung untuk ikut OSIS ini? Untung. Mayoritas dengar untung. Berarti mantap ya Kak. Tapi sebenarnya dari kakak sendiri, kira-kira perlu gak sih kayak ada apa sih yang harus dipersiapin sebelum akhirnya nanti bergabung jadi OSIS? Apakah gimana sih persiapan diri mentalnya supaya kalau nanti ngadepin ini aku gak takut karena aku udah tahu gitu. Ada apa gak pesan gitu? Kalau aku, menurut aku no hard feeling. Maksudnya adalah pasti di setiap kita lagi ada acara ataupun sama orang-orang gitu, pasti ada slack lah, nggak mungkin enggak gitu. Tapi maksudnya mental no hard feeling, kayak jangan jadi orang yang gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang nyerah. Itu harus disingkirkan dulu ketika masuk ke itu. Kenapa? Karena
ketemu sama orang, bentrok sama guru, itu hal yang wajar banget. Kita membuat sesuatu ternyata ekspektasi orang sama kita atau meremehkan kita itu pasti ada banget gitu. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai opini mereka ngebuat kita jadi ngedrop. Seringkali akhirnya mereka ngedrop, akhirnya berhenti, akhirnya merasa oh capek lah dan sebagainya, akhirnya atau enggak tiba-tiba udah nggak semangat lagi untuk di OSIS, masih OSIS tapi udah nggak semangat gitu. Itu yang menurut aku sangat disayangkan. Kenapa? Karena kinerjanya akan berkurang banyak kayak gitu. Nah makanya much better ketika mau masuk ke OSIS mungkin no hard feeling itu harus diterapkan, dilakukan sama lebih visioner gitu. Kayak mungkin saat ini kita ngeliat kok kayaknya bebannya banyak banget, kok kayaknya susah banget, kok kayaknya ini. Kenapa nggak lihatnya bukan bebannya, bukan masalahnya, tapi kenapa kamu nggak lihat ketika itu sukses berhasil? Kayak gitu, itu sih. Karena kalau cuma apa ya, ngelihat ke bebannya ya capek juga, siapa yang nggak capek gitu. Itu sih. Kalau dari Kak Desi gimana? Oke, sebenarnya itu udah poin utama banget ya, kayak emang harus belajar yang kayak gitu sih. Terus kalau buat persiapannya, menurut aku kita tuh harus punya growth mindset, jangan punya fixed mindset. Buat yang nggak tahu, harap searching itu PR buat kalian yang nonton ini. Ya, searching apa itu growth mindset? Benar. Dan menurut aku kayak kalau misalnya kita udah yang nggak harus langsung kalian searching terus tahu maknanya, terus kalian langsung oke, sekarang saya punya growth mindset. Tiap namanya itu tuh proses kan, pasti harus belajar gitu. Tapi percaya deh kalau misalnya udah punya growth mindset itu tuh kalian bakalan apapun situasinya nanti kalian tuh bakal mikir itu tuh sebagai pembelajaran gitu, dan itu akan melengkapi yang tadi kata Ale tadi. Jadi ketika ada orang yang mengkritik kita atau ada orang yang mungkin masih bagus ya kalau kritik ya, kalau ada yang kayak bahkan mengucapkan menghujat kita, ya udah kita kalian bakal lebih capek nutupin mulut orang itu satu-satu. Mendingan kalian yang langsung aja gitu tetap fokus sama tindakan kalian, dan kalian juga nggak bisa bener-bener sampai semua orang harus suka sama kalian. Dan mindset itu tuh ya udah gitu harus kalian pelajari, dan pastinya kan kalau kayak gitu nggak bisa teori aja ya, makanya praktik dengan masuk OSIS. Yes. Betul. Promosinya dapet ya. Dapet ya. Tapi yang terpenting di sini adalah aku selalu ingat kata-kata ini. Orang itu nggak akan pernah ngelihat perjuangan kamu, tapi orang akan ngelihat hasil. Jadi fokusnya sama untuk memperjuangkan hasilnya, agar orang-orang pun akan kayak menghujat sama dengan mereka ada di belakang lu, gitu. Menghujat itu mereka ada di belakang kamu. Kalau mereka di depan kamu, mereka nggak akan ngeliat ke belakang, gitu. Jadi berarti kalau ada orang yang menghujat karena kamu masuk OSIS, berarti mereka ada di belakang kamu, gitu lah istilahnya gitu. Oke, guys, Kak Ale dan Kak Desi ini sudah sangat menginspirasi. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftar OSIS. Ayo. Karena emang keren banget tau Kak, kayak salut banget bisa sangat berkompetensi seperti ini, terus kayak banyak memberikan jawaban yang daging gitu, enggak? Oke lah, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kakak pernah dimarahin guru karena OSIS atau enggak? Ini minta maaf ya Bapak Ibu guru jika ada keterbukaan, tapi keterbukaan itu wajib ya. Wajib. Karena kita nggak bisa nunjukin cuma yang bagus-bagusnya aja gitu. Gimana Kak? Kamu mau menyusun kata-kata dulu? Iya. Karena behind the scene-nya kita udah ngomongin ini gitu. Jadi kita harus susun dulu kata-katanya. Kakak dulu deh. Oke, sebenarnya tuh aku kan udah agak lupa ya kalau bener-bener detailnya gimana. Cuman seingat aku sih kalau yang dimarahin gitu, puji Tuhannya pas periode aku tuh nggak ada seingat aku. Tapi balik lagi sih kayak kalau misalnya kayak misalnya kita ngasih suatu ide, terus kadang dari guru tuh kan misalnya punya pemikiran atau ekspektasi yang lain gitu. Nah, agar tidak menjadi konflik atau gimana gitu, tetap aja sih kita kan harus bisa menyampaikan sesuatu tuh dengan baik ya. Mungkin kita bisa untuk mencegah terjadinya konflik atau yang tadi bikin dimarahin itu ya. Ya kita bisa juga menyampaikan dari sudut pandang kitanya juga dengan baik gitu. Makanya tadi harus ada komunikasi, dan pastinya kalau selagi kita kayak mencoba bertanggung jawab dengan baik, mengkomunikasikannya dengan baik, pasti dari pihak guru pun juga
memahami gitu ya maksudnya tuh gimana gitu. Dan semisal pun nanti ada dari gurunya itu marahin atau terjadi kesalahpahaman, tetap aja sih kita harus mengusahakan lagi sih komunikasi yang kedua itu, atau mungkin kesannya kayak klarifikasi gitu. Betul. Wah, saya panjang nih. Ada tips nih kalau misalnya seandainya nanti kan kita nggak tahu ya ke depannya udah nanti ada kejadian dimarahin guru atau misalnya ditegur, tadi Kak Desi sudah memberikan tips bagaimana menghadapinya. Yes. Coba dari yang ada pengalaman. Wah, kalau aku karena emang keadaannya waktu itu di kelas 12 itu emang offline kan. Jadi di situ momen dimana OSIS itu mulai kerja lagi gitu. Nah, pengalaman dimarahin guru sebenarnya kayaknya ada karena selek-selek dari anak-anak yang udah terdoktrin dengan sifat di COVID ya, pandemik gitu kan. Jadi kayak males ngomong, yang mulai jadi kayak malas-males, leha-leha yang kayak gitu ada gitu. Jadi konflik-konflik sama guru di situ ada di situ karena anak OSIS ada yang begitu kayak gitu. Tapi yang paling bener-bener aku inget banget itu adalah momen dimana waktu hari guru. Jadi waktu itu hari guru memang salah saya sih gitu ya. Hari guru waktu itu ceritanya mau surprisein guru-guru lah gitu. Terus dengan buat sebuah cerita di mana anak-anak berantem gitu, ada yang gelut lah gitu ya di lapangan gitu. Sebenarnya itu basic dari emang udah biasa dilakukan gitu. Tapi ternyata saat ini makanya pentingnya cari tahu tentang waktu yang tepat itu kapan gitu kan. Ternyata saat itu ada banyak orang tua murid yang datang. Akhirnya waktu mereka gelut, padahal kita udah siapin mawar nih gitu kan, kasih ke guru gitu. Guru-guru datang udah marah-marah. Dan waktu itu dipakai speaker bahkan. Nama aku disebut gitu. Saya sangat kecewa sekali, ada satu guru. Saya sangat kecewa sekali dengan OSIS bla 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 gitu. Dan aku sangat kayak kenapa? Karena waktu itu aku yang mimpin gitu kan. Dan akhirnya tentunya harus tanggung jawab dengan apa yang aku lakukan. Aku minta maaf ke hadapan guru-guru. Akhirnya juga anak-anak OSIS dan anak-anak dari kelas 12 itu ngasih bunga ke guru-guru gitu. Dan mereka kayak lebih luluh aja sih setelah itu gitu sih. Itu. Lucu. Lihatnya drama tapi kok bener Drama bener nih. Gitu. Tapi itu mantap banget sih. Inspirasi buat next. Jangan. Jangan. Sudah cukup. Tapi itu bagus kali ini ya. Mungkin kalau misalnya di situ aku jadi gurunya, aku akan ke lapangan terus menyapa. Itu memang beneran, mereka ke lapangan dan memarahi. Harusnya kan kita ekspektasinya pas dimarahin bunganya masuk gitu kan. Kita nyanyi kan, itu udah dari siapin semua. Ternyata karena gurunya marah-marah dan masang speaker, kita langsung kayak kicep semua, kayak jadinya nggak berlangsung gitu. Ya udah deh. Ekspektasi. Iya gitu. Oke, coba kita lihat lagi di sini ada pertanyaan lagi nggak ya? Ini mungkin lebih ke dalam internal di OSISnya nih. Kan tadi kita ada cerita gimana sih nanti kenapa harus ikut OSIS, apa manfaat yang bisa kita dapat dari OSIS. Sekarang kalau misalnya udah bergabung di OSISnya, pasti dong nggak semuanya mulus, ada lurus-lurus gitu, pasti ada aja kayak masalahnya, rintangannya. Tapi kalau misalnya ada kasus kayak misalnya ada salah satu pengurus OSIS yang mungkin nggak cocok gitu sama kita, kakak sendiri dulu tuh ngadepinnya gimana sih supaya akhirnya semuanya tuh bisa kompak lagi gitu? Ada tipsnya nggak kak? Atau mungkin dulu ada pengalaman dan ngadepinnya kayak gini? Mungkin lebih ke arah puji Tuhan ya, maksudnya nggak sampai yang kayak nggak kooperatif dan nggak mau kerja gitu. Mungkin karena masih di lingkup SMA juga. Cuman pas aku karena waktu itu COVID tuh struggle aku tuh yang pas kayak ngerasa gitu lah, mungkin anak-anaknya juga lagi demot gitu kan, karena semuanya masih harus adaptasi. Terus ngerasanya pas di rumah tuh kayak jatuhnya tuh malah ngerasa libur gitu ya kan, kayak udah mulai lupa. Dan mungkin anak-anak tuh juga sama ya, kayak aku punya bayangan dan mungkin aku juga mencoba memposisikan diri pas jadi, kalau aku jadi mereka, misalnya aku salah satu ceritanya yang daftar OSIS tuh yang karena aku ngincer proker ini gitu. Nah ketika itu tidak terjadi kan aku juga maksudnya aku nggak yang langsung kayak lo harusnya tetap
fokus atau gimana gitu, karena kita semua harus adaptasi lagi. Dan coba deh kalau misalnya kita lagi nempatin diri di posisi orang tersebut gitu kan. Nah, jadi aku waktu itu lebih ke arah pas yang mungkin agak fasenya agak demot nih, kayak kurang aktif anak-anaknya, aku lebih yang kayak ayo dong semangat ya, tetap semangat gitu. Dan salah satu yang aku pernah bilang ke teman aku ini, kayak waktu itu lagi ngobrol-ngobrol terus kayak lagi cerita lagi ngerasa jenuh di OSIS teman aku, terus aku bilang kayak sebenarnya kita harusnya bersyukur tahu, karena kalau misalnya selain kita dapat kesempatan buat belajar adaptif tadi, sebenarnya kita tuh jauh lebih ringan dibanding ketika offline. Dan bayangin deh kalau offline kita ngimbangin waktu belajar dan lain-lain itu jauh lebih berat gitu. Dan salah satunya itu sih, jadi aku kalau jadi ketua tuh aku lebih seneng yang kayak mau curhat gak gitu, kayak atau gitu. Karena aku sampai sekarang di kuliah pun kayak gitu, aku lebih seneng kalau mau telepon bilang aja gitu. Atau kadang kita kayak bisa ngeliat gitu nggak sih, kadang kayak mungkin ini apa kurang serak sama pertemanannya gitu, kita reach out duluan aja gitu sih. Betul. Tapi kalau aku tuh dulu karena emang pengalaman pertama, jadi masih banyak kayak trial error gitu ya. Tapi sekarang aku udah lebih ngerti gitu ketika berhadapan sama anak-anak yang mungkin trouble ya gitu ya, atau merasa kurang fit di situ atau gimana. Biasanya aku akan lebih sama kayak Kak Desi, mendekatkan diri sama mereka. Jadi biar kita jadi tempat curhatnya mereka, nggak apa-apa lah gitu. Cerita aja sama kita kayak gimana keluh kesahnya, ada gak yang bisa kita bantu. Mungkin bukan mengubah mereka dari segbet 1 ke segbet berapa gitu, tapi lebih ke kalau kamu memang susah ngerjain ini, yuk kita belajar bareng-bareng, aku bantuin ya untuk hal-hal seperti ini bla 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 gitu. Jadi mereka akan merasa bukan disingkirkan, bukan kayak dibodoh-bodohi kayak gitu. Karena kalau misalnya mereka suruh jalan sendiri tuh kayak mereka jadi akan merasa mereka tuh bodoh karena mereka nggak ngerti gitu. Tapi ketika kita iringin bersama dengan mereka, kita bener-bener bangun bareng, mereka kan pertama akan ada respect dari mereka, itu akan terbangun. Kedua, dia akan bisa lebih percaya diri. Itu sih yang harus dibangun ketika menghadapi anak-anak yang mungkin dalam trouble gitu, trouble tentang dalam diri sendiri atau dalam organisasi gitu. Harus kita sebagai leader ya, apalagi harus include di dalamnya. Kita harus bukan kayak kepo sama adanya dia, tapi lebih kayak kalau kamu butuh aku ada ya, kayak gitu. Itu sih sama sih kayak Kak Desi gitu. Berarti lebih kayak mengayomi gitu ya, Kak, harus merangkul gitu. Merangkul. Oke, berarti mungkin ini ada ke permasalahan selanjutnya. Kan kalau organisasi itu tanpa komunikasi nggak bisa apa-apa gitu ya. Dari Kakak dulu sendiri gimana sih supaya menjaga komunikasi di organisasi itu tetap berjalan dengan baik gitu? Karena kan seringkali masalahnya itu adalah miscommunication, lupa nyampein ini, lupa komunikasiin ini gitu. Dulu Kakak gimana supaya manage komunikasi itu baik? Mungkin kalau misalnya pas aku ini aku tambahin pas pengalaman pas kuliah ya, karena harapannya kan udah lebih belajar. Karena kalau aku ngelihat pas aku dulu juga dibanding aku yang sekarang, kayak dulu aku ngerasa sih maksudnya kayak masih banyak kurangnya, dan setelah kuliah aku belajar untuk lebih baik gitu kan. Kalau misalnya waktu dulu kayak yang tadi aku bilang, dan mungkin perlu adjustment ya, karena sekarang tuh offline ya. Jadi kalau pas kalian lagi, mungkin sekarang ini lagi libur gitu, nah kenapa nggak kita menggunakan kemampuan pas kita dulu online itu gitu. Kayak misalnya kalian ngerasa kalau misalnya by chat tuh kayaknya agak kurang nyambung misalnya, atau itu potensial buat terjadi konflik karena nggak ada nadanya, sesimpel itu kan kalau kita ngechat tuh. Jadi yaudah deh, gimana kalau kita VN atau kita ajak telepon, atau kalau kita perlu share screen kita bisa pakai online meeting gitu kayak Zoom gitu. Nah terus kalau misalnya udah di yang offline sekarang, kalian tuh bisa banget buat ajak ya udah ketemuan aja gitu. Apalagi kayak kalau misalnya kan satu kelas nih, itu lebih santai gitu nggak sih? Karena pas waktu awal-awal aku masuk kelas 10 aja, ini emang konteksnya bukan OSIS sih, cuman kayak misalnya lagi aku ngeliat kayak temen aku nih lagi sedih atau apa gitu, kayak sesederhana nih guru baru keluar terus nunggu guru selanjutnya yang masuk, kan kita bisa kayak nanti mau makan bareng nggak gitu, kayak cuman menghibur aja niatnya gitu kan. Terus kayak kalau misalnya apalagi nanti udah di OSIS, kayak pasti lebih bukan awkward banget nggak sih, kayak kita malah ngerasa oh iya dirangkul nih sama pihak yang lain gitu dari satu organisasi yang sama gitu. Terus untuk komunikasi yang baik, pastinya kita harus ngerti karakteristik orang yang kita ajak berkomunikasi kan, karena komunikasi itu dua arah gitu. Mungkin kalau ke siswa ya kita bisa menyesuaikan gitu,
kalau misalnya ke guru, nah itu tuh waktu dulu aku tiba-tiba jadi keinget nih pengalaman yang berkesan itu adalah aku dulu tuh baru inget juga aku ternyata lebih sering kalau sama guru itu teleponan loh daripada chattingan gitu. Dan menurut aku kayak aku ngerasa sih kalau dulu tuh bersyukur banget karena guru-gurunya tuh ngebimbing aku yang masih bingung, tapi nggak apa-apa gitu kayak diajak teleponan. Kayak waktu itu kan aku sama Mr. Wan ya, Mr. Wan tuh kayak sering apa ya kayak kalau diskusi gini-gini, terus kayak aku kan kadang bingung ya, ini proker nih gimana sih ngejalaninnya sebenarnya. Jadi aku bikin list pertanyaan, terus pas telepon kayak, "Sir, kalau yang ini gimana ya? Oh ya izin tanya lagi, Sir." Kayak sampai banyak dijawab semua gitu. Bahkan kayak pernah ada waktu itu tuh apa ya kayak miskom gitu dengan guru yang lain pun minta bantuannya ke Mr. Wan gitu, dikasih, "Oh ya kamu tuh bisa kayak gini loh kalau terjadi seperti ini." gitu. Itu kan juga komunikasi ya. Terus mungkin aku izin nambahin satu lagi yang penting banget tentang komunikasi. Kalau misalnya dalam suatu organisasi atau kepanitiaan ada orang yang misalnya nih kurang kooperatif atau kalian kayak secara personal nggak cocok sama karakteristik orang tersebut, menurut aku itu tuh jangan pernah kalian curhatnya, ceritanya ke orang yang di dalam satu organisasi atau kepanitiaan tersebut. Karena menurut aku itu penting banget ya. Misalnya kita bertiga nih, OSIS nih, terus kayak ada nih si X lah ya di sini, terus aku kayak ngerasa dia kurang kooperatif, aku curhat lah ke Ale, aku disclaimernya ke Ale kayak ini perasaan gue ya, nanti lu jangan ikut ngemandang dia gimana ya, pasti bias, pasti ketika Ale melihat X ini tuh kayak teringat cerita itu. Jadi menurut aku tuh pantangan besar, apalagi kalau kamu jadi leader di suatu tim apapun itu, usahakan jangan pernah ngomongin itu ke orang yang sedang itu. Beda ya sama evaluasi ya. Kalau evaluasi kayak ya udah eval terbuka aja sekalian gitu. Iya sih. Kalau aku tadi pertanyaannya apa ya? Aku jadi lupa. Menjaga komunikasi efektif aja sih. Menjaga komunikasi efektif. Kalau aku sebenarnya belajar tentang their love language. Entah kenapa ya, karena ketika kita bisa melakukan love language mereka akan lebih mau dengerin, mereka akan lebih mau untuk involve ke dalam setiap apa yang kita lakukan. Maksudnya bukan berarti kayak physical touch dia laki-laki aku perempuan, enggak gitu gitu. Cuma maksudnya adalah kayak kenapa enggak ngambil waktu lebih banyak untuk kayak ngobrol sama dia. Misalnya aku pernah waktu itu ada sama satu orang adik kelas yang memang dia lawan jenisku gitu, dan itu susah untuk aku bisa ngobrol sama dia dan sebagainya karena beda lah kepribadiannya gitu. Jadi caranya aku adalah dengan kesalahan leader itu adalah ketika eval ya langsung kayak nuding gitu. Itu menjatuhkan sebenarnya, bukannya memperbaiki situasi dalam organisasi, tapi itu malah menjatuhkan. Yang harusnya dilakukan ketika eval adalah, kalau aku sekarang tuh belajarnya gini, ini trik juga ya, jangan berdiri, duduk bareng sama anak-anak. Jadi kita kayak kesannya setara sama mereka. Setelah itu jangan kita yang ngomong banyak, izinin mereka yang ngomong. Dari setiap divisi jelasin keadaannya gimana, menurut kalian evaluasinya apa. Setelah itu kalian sebagai penengah apresiasi, dan juga setelah itu kalau memang ada satu orang ini yang susah banget untuk itu, komunikasi sama dia langsung 2 orang ini, jadi 4 mata aja, jangan ada yang lain. Karena seperti yang Kak Desi bilang, kalau sebagai leader kan aku bilang tadi no hard feeling juga ya, jangan sampai kita cerita-cerita apa segala macam. Leader itu ketika di dalam bukan hanya leader ya, ini kan OSIS itu kelideran juga gitu ya, kepemimpinan. Jadi kita semua belajar. Ketika sama anak-anak ini lagi slack sama siapa, jangan kita tuh kayak cerita-cerita terus. Kenapa? Karena itu ngebikin keruh dalam organisasinya. Harusnya yang terjadi adalah kalau memang mau cerita sama orang yang benar-benar nggak kenal sama mereka lah, atau enggak sama keluarga lah, atau sama siapa gitu, yang memang benar-benar bisa terjaga. Kalau memang menurut kita itu nggak penting diomongin ke dia, nggak usah diomongin dah kayak gitu. Tapi untuk komunikasi balik lagi untuk komunikasi yang efektif, pertama harus tahu feeling mereka, waktunya tepat atau enggak untuk ngomong. Kalau waktunya itu lagi nggak tepat, nggak usah ngomong. Gitu, walaupun pingin banget ngomong, jangan ngomong. Apalagi kalau lagi emosi kita, no,
omongan kita bisa kasar gitu. Setelah itu ketika udah lihat waktunya tepat atau tidak, kedua orangnya tepat atau tidak. Maksudnya orang tepat atau tidak itu dia bersangkut pautan nggak sih sama kasus ini, sama hal ini. Kalau enggak, nggak usah ngomongin, nggak usah dikasih tahu. Tapi kalau iya, oke, waktunya udah tepat, omonglah sama mereka dengan nada yang tepat. Nah, kebanyakan tuh waktunya udah tepat nih, nadanya salah. Misalnya aku ngomong sama X, kamu tuh gini ya, ini nadanya tuh gitu, kayak menuding. Nah, itu tuh salah, harusnya bertanya. X, aku ngeliat tadi kayaknya kamu kayak gini, kamu kenapa? Ada yang bisa diceritain nggak? Itu akan lebih baik gitu. Itu sih komunikasi yang menurut aku yang efektif adalah menjadi orang yang bisa di-reach, bukan jadi orang yang memimpin. Kayak gitu, itu sih menurut aku. Wow, keren. Oke, menyinggung soal evaluasi. Kalau menurut kakak sendiri, kan misalnya setelah ada jalanin proker nih, hari H ada jalan. Baiknya evaluasi itu dilaksanakan segera setelah acaranya selesai, atau mungkin di keep dulu setelah mungkin ada trouble kah masalah hari itu, didiemin dulu sampai suasananya udah lebih baik, baru habis itu nanti beberapa hari setelahnya baru eval. Menurut kakak efektifan saat itu juga atau di keep dulu? Menurut aku saat itu Juga ya. Tapi dengan keadaan hati yang baik ya. Gitu. Oke, mungkin kalau aku, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi aku semenjak kuliah itu aku kebetulan pernah ngerasain dua-duanya nih, eval yang langsung ketika acara tersebut dan eval yang di lain hari gitu. Kalau buat diri aku tuh ngerasanya dari pengalaman yang aku alami itu ya. Kalau misalnya itu acara yang kayak kita bikin acara misalnya seminar atau webinar atau sesuatu yang langsung nih kayak gini nih, misalnya kita lagi bikin proker talk show gitu. Dan itu tuh menurut aku langsung di saat itu aja, karena kita acara itu pun selesai di waktu tersebut gitu kan. Jadi kayak karena ini pasti akan ada lagi kan selanjutnya talk show seperti ini, kan nggak mungkin kita nunggu si prokernya itu selesai baru dievalin buat adik kelas kita. Tapi kan lebih baik kita nge-eval per session biar setiap next sessionnya selalu lebih baik gitu kan. Tapi kalau misalnya aku pernah ikut kepanitiaan, dan itu tuh untuk waktu yang panjang. Jadi itu kayak kalau di SMA tuh MPLS ya, kalau di aku tuh MPD, Mas Pengenalan Departemen. Nah itu kan panjang, hampir 1,5 bulan dalam beberapa hari gitu. Dan itu tuh setiap setiap harinya itu ada eval yang kayak tadi aku bilang. Jadi setiap satu acara selesai eval, karena mau lebih baik buat selanjutnya kan. Tapi aku mengadakan eval lagi untuk divisi aku itu secara keseluruhan, jadi dari awal sampai akhir. Dan puji Tuhannya waktu itu aku dipercaya jadi kepala divisi mentor kan untuk anak-anaknya gitu. Dan di situ tuh aku eval yang per minggu ada, dan eval yang terakhir itu bener-bener yang kayak aku kasih waktu dulu sekitar 1 minggu. Waktu itu kalian boleh nyampein apa aja gitu. Dan menurut aku si eval yang setelah 1 minggu itu kan kalian udah memikirkan itu ya, nggak yang pas emosi dan nggak yang pas cuma keingetnya aja. Karena bisa aja kalau yang emosi itu jadi konflik, atau kalau yang cuma sekeingetnya aja pas pulang, aduh harusnya gue ngomong yang ini gitu, kayak yang ini gue belum omongin gitu, dan malah nanti kayak ngeganjel dan nggak enak gitu kan. Jadinya kalau misalnya yang itu aku adain juga eval yang secara setelah keseluruhan, dan eval yang besar ini tuh juga bisa jadi bekal buat kepanitiaan, kepengurusan selanjutnya gitu. Luar biasa. Oke, aku mau nanya ini sih Kak, misalnya nih kan kalau misalnya gimana ya bilangnya, kan emosi itu lebih personal gitu ya Kak. Kan kalau misalnya kita masuk organisasi, kita tuh nggak bisa melibatkan emosi itu supaya maksudnya untuk bekerja gitu, karena jatuhnya kan nggak profesional gitu. Tapi kan itu hal yang sulit gitu, karena kan manusiawi ya gitu. Kalau dari Kakak sendiri ada tips nggak supaya bisa mengekspresikan emosi kita secara baik di organisasi gitu kan? Kadang kalau misalnya kita kerja nih, mungkin pas capek itu kita mikir, kok gue sendiri sih yang kerja, kenapa yang lain gak ada yang kerja. Terus kayak misalnya, kok dari tadi gue lihat duduk aja ya, lu kerjanya apa sih? Terus akhirnya waktu evaluasi, atau mungkin di saat itu bisa langsung negur dia dan marah-marah kayak, oh lu gini gitu. Tapi
Tapi dari dia sendiri juga udah capek gitu. Dari kakak ada tips nggak supaya bisa melimpahkan emosi lebih baik? Maksudnya dari pas kerja organisasi gitu, karena kan capek. In a good way gitu ya? Iya. Mungkin kalau misalnya dari aku, emosi itu kan sebenarnya ada banyak ya. Kayak emosi itu nggak selalu marah, tapi bisa Iya. jadi senang pun emosi, atau Iya. kayak kalian cinta pun itu bentuk emosi gitu kan. Misalnya kalian suka sama salah satu orang di organisasi itu kan juga salah satu bentuk perasaan yang ada gitu kan. Kalau misalnya menuangkan emosi, sebenarnya baik lagi itu tuh nggak bisa dalam satu malam kita berubah menjadi pribadi yang sabar gitu kan. Gimana ya, kalau misalnya tadi kata Ale tuh bener banget yang kayak pokoknya aku juga pernah baca cuman lupa kayak persisnya gimana, intinya tuh jangan ngomong, jangan berjanji, dan jangan membiarkan diri itu kalau kita lagi ngerasa sedih banget ataupun senang banget ataupun marah banget. Dan kenapa dari tadi aku nge-disclaimer senang pun juga suatu bentuk emosi yang harus kita aware, karena kadang kalau kita lagi senang tuh kita nanti bisa aja lo ngomong yang kayak menjanjikan atau membuat orang kayak merasa, atau kita muji sampai berlebihan sampai orang tuh jadi ngerasa oke, gue udah cukup, gue kerja kayak gini udah dipuji sebegitunya, oke, gue udah nanti tinggal kayak gitu lagi aja gitu. Jadi apresiasi tuh boleh nih, misalnya ini emosi yang senang ya, apresiasi boleh, tapi pastikan itu satu merata, kedua tidak menjadi sindiran untuk pihak lain yang misalnya tidak diapresiasi sebesar orang yang emang melakukan hal yang lebih besar dan lebih berusaha gitu kan. Mungkin kita bisa apresiasi secara netral, dan kalau misalnya emang kita mau apresiasi khusus ya udah kita bisa sebut aja karena memang dia pantas untuk diapresiasi dan bisa jadi motivasi buat yang lain kan. Tapi kita harus punya ukuran itu gitu, jangan sampai yang anak ininya juga jadi besar kepala gitu kan. Jadi kita pastiin kalau mau ngomong tuh mikir dulu, dan kalau misalnya emosi yang marah itu emang lebih susah ya buat dikontrol, apalagi kalau lagi kesel banget. Kalau kasusnya kayak yang tadi kamu bilang, misalnya anaknya duduk aja nih gitu, kayak kita lagi kerja gitu, mungkin kalau aku sih bisa kayak, jadi jangan langsung samperin ya, jangan langsung kayak sesederhana ini, kalau gue nyamperin emang gue mau ngapain? Marah. Kalau misalnya nggak dipikirin berarti mau marah doang kan, kayak berarti nggak mikir mau ngomong minta tolong apanya gitu. Coba dipikirin, emang ini anak tuh job desk-nya apa, terus pikirin lagi, ini emang dia duduk dari tadi atau aku aja sih yang baru ngeliat dia duduk pas aku lagi capek gitu. Terus baru deh bisa, kalau udah tahu nih kira-kira emang mau minta tolong apa gitu, kita samperin terus kayak lagi ngapain gitu. Pokoknya kayak yang tadi Ale bilang, kita tuh jangan, nada tuh penting, jangan ngegas gitu. Terus nanti kalau udah bisa lah minta tolong baik-baik, karena balik lagi ya, menurut aku manusia tuh kompleks dan kita nggak akan tahu kayak orang tuh lagi mikirin apa gitu. Siapa tahu bukan berarti kita harus selalu mewajarkan, tapi apa salahnya kita tanya aja, gimana kalau dia sakit gitu udah marah-marah, malu gak gitu kan, kayak nggak enak juga, nanti hubungannya malah jadi nggak enak gitu. Jadi pastiin ditanya baik-baik, dikomunikasiin baik-baik, dan baik lagi sih tadi, jadi kalau misalnya untuk yang eval gitu kan kita nggak bakalan jam 9 nih misalnya langsung ngomong kan, kayak kan kita juga bisa ambil deh 10 menit aja, mikir aja gitu. 10 menit kan nggak ujuk-ujuk datang langsung ngomong juga. Sebenarnya kita punya waktu kalau kita mau mikir gitu. Gitu sih. Oke, mungkin dicukupkan, tapi aku mau minta satu kesan terakhir dari kakak-kakak. Apa sih harapan buat pengurus OSIS selanjutnya di MJ ini? Harapannya pasti kesatuan hati ya, maksudnya mungkin kalian saat masuk ke OSIS ada banyak hal yang nggak sesuai sama apa yang kalian mau, apa yang kalian ekspektasikan, atau kalian masuk ke dalam sekbid yang kalian nggak mau gitu. Tapi bukan berarti ketika kalian itu nggak ada di sana kalian berarti salah tempat. No. Ketika kalian diberikan kepercayaan di satu tempat yang mungkin bukan tempat kalian menurut kalian, berarti sebenarnya si leadernya itu melihat kamu tuh potensial akan hal itu. Kenapa kamu nggak kembangin? Kenapa kamu nggak terus mencoba mengasah hal baru? Selagi kalian di organisasi, asahlah skill kalian sebanyak-banyaknya. Itu menurut aku, dan motivasinya adalah terus berusaha, terus berjuang, jangan capek, jangan kayak nyerah di tengah jalan. Lakukan sampai selesai, ending terakhir gitu. Mungkin
Kalau misalnya dari aku pesannya pasti tadi ya belajar growth mindset karena itu kunci banget. Kalian bisa melalui banyak hal dengan growth mindset. Terus tetap semangat dan kalau ada sesuatu yang terjadi yang bukan sesuai sama ekspektasi kalian, ya udah kalian hadapin aja karena itu tetap pokoknya itu tuh akan menjadi suatu pembelajaran buat kalian karena kalau semuanya udah sesuai sama apa yang kalian inginkan, di mana tantangannya gitu. Dan benar tadi kata Ale, semangat terus sampai akhir, jalanin sampai akhir dan kalau kalian punya kesulitan, jangan tenggelam dalam kesulitan kalian sendiri, kalian bisa nge-reach ke ketuanya atau ke teman kalian dan kembangin komunikasi yang baik gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Kak, minta maaf tadi itu banyak terpotong-potong karena kru dari tadi di belakang udah bilang waktu telah habis. Deg-degan gitu ya, kayak aduh ini aku harus end sekarang. Oke. Tapi ternyata kita masih bisa waktu untuk closing ya. Waduh, nggak kebaca tuh apa. Terima kasih untuk kru. Terima kasih banyak buat tim support yang udah mendukung jalannya multimedia. Kamera makasih, laptop makasih, teman-teman makasih banyak ya. Ini kalau teman-teman mau tahu di belakang tuh banyak orang dari tadi ngipasin kamera, overheat gitu ya. Tapi yang perlu kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ke Kak Ale sama Kak Desi yang udah bersedia hadir di podcast hari ini. Mencerahkan semua ya, maksudnya kayak mudah-mudahan pasti bisa memotivasi dan menginspirasi mayoritas di sana yang nanti sebentar lagi akan regenerasi. Makasih ya Kak, udah luangin waktu liburnya. Minta maaf banget kalau misalnya kita ada salah dan kalau misalnya kurang mendukung gitu suasananya di sini. Oke mayoritas, jangan lupa saksikan episode Cesiar selanjutnya. Mungkin akan terbit beberapa waktu setelah ini, dicek aja di Instagram kita mayor50_. Terima kasih. Dadah.